Persoalan sekalipun di tengah-tengah masalah, tantangan yang kami hadapi, Tuhan, kami tetap mau mengucap syukur karena kami tahu Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami, Tuhan, anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan kami beribadah. Tuhan, kami tidak mau tanggung-tanggung ketika kami ada di tempat ini, tetapi kami sungguh, Tuhan, ingin menerima yang terbaik dari Tuhan. Seperti ketika Tuhan datang ke rumah Maria Marta, Tuhan, Maria duduk di bawah kaki-Mu. Dia tinggalkan semua kesibukannya, Tuhan, dia mendengarkan firman-Mu. Dan Engkau sendiri yang berkata, Maria sudah mengambil yang terbaik, yang tidak akan pernah lagi diambil dari hidupnya. Itu juga yang ingin kami lakukan, Tuhan. Kami butuh firman-Mu, kami butuh arahan-Mu, kami butuh tuntunan-Mu, supaya ke depan di tengah-tengah perubahan yang terjadi saat-saat ini, yang kata pemimpin kami gelap, tetapi kami anak-anak-Mu punya terang firman yang menerangi langkah kami. Kami punya firman yang menjadi pelita buat Tuhan setiap langkah kami, dan itu yang terbaik buat kami, yang terpenting buat kami. Karena itu urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Kami siap dengarkan firman-Mu. Kita yang siap bersama-sama kita katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, mari kita baca firman-Nya di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34. Kita baca ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-19. Mazmur 34 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-19. Oke, sudah ada di depan. Bapak Ibu yang punya handphone juga boleh membacanya bersama-sama aja ya, dari 13 sampai yang ke-15 saja kita baca, 3 ayat, singkat ayatnya. Tapi doa saya ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Ya, 2, 3. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Katakan amin. Sekali lagi 13 kita baca ya. 2, 3. Siapakah yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Ya, ujungnya ada tanda tanya. Siapakah yang mau menyukai hidup? Siapakah yang mau umurnya panjang? Siapakah yang mau menikmati yang baik? Kalau saya ada orang nanya begitu, saya langsung angkat tangan. Ya, siapakah yang ingin menyukai hidup? Ya, asik. Kayaknya ada yang udah putus asa nih ya. Apa enggak bawa tangan ya? Ya, tentunya ini semua kita sukai. Ya, judulnya hari ini adalah unshakable, artinya adalah tidak tergoncangkan. Coba lihat kiri kanan dulu, berikan shalom, berikan senyuman yang terbaik ya. Haleluya, puji Tuhan. Dari wajah-wajahnya saya lihat wajah-wajah yang diberkati pagi hari ini. Nah, unshakable artinya adalah tidak
menggoncangkan secara eksplisit. Kalau eksplisit itu artinya adalah tertulis ya dengan gamblang, dengan jelas di dalam Alkitab. Ada 2 ayat bahkan bukan orang lain yang menggoncangkan dunia ini, menggoncangkan bangsa-bangsa, tetapi Tuhan sendiri yang akan menggoncangkan. Nah, di dalam kitab Hagai 2 ayat yang ke-7 di sana dikatakan apa? Sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Nah, ya. Ada satu lagi saudara di dalam kitab Ibrani 26 di sana dikatakan satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja tetapi langit juga. Nah, ungkapan satu kali lagi ini menunjuk kepada apa yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan itu yaitu setiap saudara dan saya yang tinggal di dalam kerajaannya. Ya, apa yang tidak tergoncangkan itu adalah saudara dan saya yang tinggal di dalam kerajaannya. Ya, bukan berarti kita nggak mengalami goncangan. Goncangan ada, tapi saudara dan saya tetap bisa berdiri teguh. Nah, orang kan seperti tadi dikatakan, siapa yang menyukai hidup? Ya, artinya adalah siapa yang ingin hidupnya tenang, senang, pokoknya nggak ngalami banyak hal yang luar biasa dalam arti yang buruk sudah di dalam kehidupannya. Nah, kayak begitu tuh semua orang suka. Ya, saudara pasti suka kalau hidupnya tenang, nyaman gitu ya. Tapi ketika kita ngalami goncangan, saudara, nah ya, sebagai contoh ketika terjadi satu gempa, minggu yang lalu kita sedang meeting, saudara. Ya, ada gempa, saudara. Tapi saya nggak kerasa, saudara. Yang lain katanya ada gempa, katanya. Tapi udah lewat baru ngomong, saudara. Mungkin karena ada saya kali pada nggak keluar, saudara. Ada gempa katanya. Nah, Bapak Ibu ya, itu mengerikan. Apalagi yang tinggalnya di atas, saudara, yang makin tinggi, goyangannya itu makin, nah ya, makin tinggi makin rasa. Nah, karena itu yang punya jabatan tinggi, posisi tinggi, ketika digoncang makin terasa, saudara. Tapi kita nggak usah khawatir. Ketika kita naik mobil yang jalannya nggak rata, ada goncangan, pasti nggak enak, saudara ya. Cepat lelah. Cepat capek ya, ketika keadaan politik, ekonomi enggak stabil, apalagi yang namanya gereja, apalagi yang namanya orang Kristen. Nah, hati-hati. Sebentar lagi tahun politik, saudara ya. Yang namanya gereja itu diincar. Apalagi gereja yang banyak kacanya, saudara. Itu banyak orang gatel mau ngelempar batu, saudara. Apalagi goncangan macam-macam. Jantung kalau yang enggak stabil juga yang penuh dengan goncangan, aduh enggak enak hidupnya. Ya, apalagi banyak hal ya, kalau kita punya pasangan yang enggak stabil, yang penuh dengan goncangan, kadang baik, saudara. Tapi tiba-tiba bisa marahnya kayak apa, saudara. Kadang ngelus-ngelus, saudara, tapi tiba-tiba bisa nabok, saudara. Nah, kalau kayak gitu, kayaknya hidup itu nggak enak, betul ya, saudara ya? Ya nggak dijawab juga nggak apa-apa dah. Nah, tapi hari ini ada satu pertanyaan, siapakah yang menyukai hidup? Nah ya, siapakah yang ingin umurnya panjang? Ih, luar biasa kalau yang enak-enak mau ya.
Ya, saya juga mau ya kalau dikatakan seperti itu, Saudara. Ya, apalagi kita bisa menikmati sesuatu yang baik terus-menerus. Tetapi yang jadi salah adalah banyak orang yang mengingini kehidupan yang baik, yang menyenangkan dengan cara mereka. Nah, ini yang kemudian menjadi salah, Saudara. Ya, ada yang berkata, "Yuk, kita masih muda. Umur kita masih panjang." Ada yang bilang Belanda masih jauh. Yuk kita foya-foya, kita hidup enak, kita hidup mau-mau kita. Nah, tapi saya bersyukur melihat anak-anak muda yang luar biasa yang ada di tempat ini. Masih muda, udah melayani Tuhan. Harus anak muda yang tepuk tangan. Nah, ya. Pak, kok anak muda mulu sih disebut? Kayaknya Bapak tega bener sama yang tua. Kayak nggak lama lagi aja. Enggak, yang tua kan udah pengalaman hidup ya, udah nggak waktunya ya macam-macam. Kalau macam-macam ditabok sama Tuhan kan repot ya. Ya udah yuk kita menikmati hidup dengan cara-caranya Tuhan. Ya, anak muda masih berkata, masih panjang, mumpung masih muda. Wah, apa yang dia lakukan? Wah, cari kesenangan di luar. Cari obat-obatan. Ya, cari minuman. Dan cari segala macam yang katanya bisa membuat hidupnya senang. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita sesuatu yang sangat beda. Amin. Firman Tuhan mengajarkan gimana sih supaya kita bisa menikmati hidup dengan caranya Tuhan. Nah, ini yang penting, bukan dengan cara kita. Tuhan terlalu tahu apa yang baik buat kehidupan saudara dan saya. Tapi bukan dengan cara kita, tetapi dengan caranya Tuhan. Nah, saya yakin ketika kita bisa melakukan hal ini, ya, kenikmatan hidup, ya, kehidupan yang menyenangkan, umur yang panjang itu bisa kita alami bersama-sama. Di situ dikatakan bahwa kehidupan yang baik tidak ditentukan oleh krisis. Ya, ke depan kita belum tahu apa yang akan terjadi. Pak Jokowi, ya, walaupun di tengah-tengah di mana Indonesia sedang menikmati berkat yang begitu luar biasa, sementara bangsa-bangsa lain kesusahan saat-saat ini. Pak Jokowi aja bilang gelap ke depan. Katakan gelap. Mungkin orang lain mulai ketar-ketir, dan saya yakin kita juga sedikit banyak terpengaruh dengan gelapnya keadaan di depan. Tapi kita sungguh bersyukur kehidupan kita enggak ditentukan oleh krisis. Amin. Kehidupan kita enggak ditentukan oleh perubahan. Kehidupan kita enggak ditentukan oleh goncangan-goncangan yang terjadi. Tapi kehidupan kita ditentukan oleh apa? Firman Tuhan yang tidak tergoncangkan. Karena firman Tuhan berkata, bumi boleh berlalu, tetapi firman Tuhan tetap ada sampai selamanya. Katakan amin. Nah, doa saya hari ini ya kita mau belajar bersama-sama supaya ke depan walaupun ada tantangan, persoalan, yuk kita fokus aja. Ya, pokoknya kita fokus. Caranya gimana? Ya kita lakukan apa yang Tuhan ajarkan. Supaya kita nanti ke depan ketika terjadi goncangan, saudara dan saya jadi satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Gini dong tangannya. Saya kuat karena firman Tuhan. Katakan haleluya. Ya. Jangan karena kuat karena nge-gym, saudara. Jangan karena kuat amboknya gede, saudara.
tapi kuat karena firman-Nya banyak, saudara. Kalau kita bisa seperti itu, katakan bersama saya, akan jadi luar biasa, saudara. Nah, kita mau belajar hari ini ya. Di situ dikatakan karena firman Tuhan. Nanti saudara bisa baca Mazmur 37 ayat yang pertama. Nah, apa yang dikatakan di sana? Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Ini pemazmur bilang. Firman Tuhan ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak akan goyah. Ya. Ketika ada firman Tuhan di dalam hati kita, langkah-langkah kita tidak akan goyah. Kerjanya di Bogor jadi begini, saudara. Saya Sundaan terus, saudara. Ya. Luhur sebelah, dia tanahnya orang rata, tanah dia jalannya pincang, saudara. Ya, dipincang dalam artian bukan fisik, saudara, tapi dia mengalami satu goncangan. Ya, kita bersyukur punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa. Nah, ada yang tepuk tangan sendiri, nggak ada yang nemenin. Padahal ada lakinya di sebelahnya, laki juga akan nemenin. Katakan haleluya. Luar biasa sekali. Kita mau belajar hari ini, saudara. Nah, apa sih yang harus kita lakukan supaya di tengah-tengah perubahan yang terjadi, suaranya agak ini ya, Anton ya, agak dengung, agak cempreng. Suara saya merdu jadi jelek nih. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ke depan ya supaya kita memiliki hidup yang tidak tergoncangkan? Katakan bersama saya mau memiliki hidup yang tidak tergoncangkan. Nah, ya yang pertama, ayat yang ke-14 ini luar biasa sekali. Firman-Nya berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Garis bawahi, jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Ya, kemudian bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, ini yang pertama yang harus kita lakukan supaya kehidupan kita enggak tergoncangkan. Sederhana. Saya terakhir ke dokter kira-kira 2 bulan yang lalu. Kenapa, saudara? Saya udah kena COVID 2 kali, saudara. Udah S2 katanya. Masa sih S3 gitu ya? Saya berpikir kayak gitu. Kenapa? Karena kok badan saya pegal semuanya, saudara. Dari punggung sini sampai kaki, saudara. Pegal banget. Duduk aja pegal, saudara. Pantat, saudara. Saya bingung kenapa ini. Tapi nggak demam, saudara. Cuma pegal semua. Nah, saya biasa ada dokter, saya bukan dokter pribadi, saya kan dokter praktik dekat rumah, saudara. Ya biasa ke situ, kalau ke rumah sakit malas, saudara. Birokrasinya, daftar lu ini tuh ngeceknya sebentar, urusannya sejam, saudara. Jadi malas, saudara. Mendingan dokter pribadi yang saya punya teleponnya, dok ada di rumah nggak? Begitu ada, saya ke rumahnya, saudara. Begitu sampai, saudara, saya bilang pada pegal semua. Matanya langsung begitu, saudara. Wah, ini anak jangan COVID nih. Dokter juga takut, saudara. Ya udah melotot nih. Demam nggak? Udah tahu pertanyaannya. Takut saya COVID ya, dok? Ya kan udah akrab, saya takut saya COVID ya. Enggak demam. Pokoknya cuma pegal doang. udah diminumin macam-macam obat gitu, saudara, sama saya di rumah. Enggak sembuh-sembuh. Terus dia bilang apa, suruh tidur. Coba lidahnya. Gitu ya. Kita kebanyakan kan kalau ke dokter segitu ya. Terus di center. Lidah kita dilihat ada jigong enggak. Di center langsung lidah, saudara ya. Kenapa lidah kita itu disuruh menjulur dan kemudian di center, saudara? Orang nanya nggak ada yang jawab. Kenapa? Kenapa lidah kita disuruh keluarin terus di center sama dia? Nah, ini jadi satu pertanyaan buat kita semua. Karena melalui lidah banyak
penyakit yang bisa terdeteksi melalui lidah itu. Setuju ya saudara ya? Ada yang ujung pangkal lidahnya kalau udah mulai merah, nah ini radang nih. Kira-kira begitu saudara ya. Ya mungkin dokter lebih tahu kira-kira penyakit apa aja tuh yang bisa dideteksi melalui lidah saudara. Nah, kita harus hati-hati. Secara fisik aja lidah menentukan kesehatan kita. Semakin lidah kita sehat, nah tubuh kita juga akan sehat. Katakan amin. Nah, begitu juga kehidupan kerohanian saudara dan saya. Kalau saudara dan saya mau memiliki satu kehidupan yang sehat, firman Tuhan berkata, jaga lidahmu. Terima kasih buat aminnya. Kalau mak saya bilang belang belentong tuh aminnya. Katakan haleluya. Coba tuel kiri kanan jaga lidah lo gitu ya. Nah, yang main drum gue liatin nih, jaga lidah lo. Sendiri aja ditutupin mulut. Nah, artinya gini, yang pertama kalau saudara dan saya mau memiliki satu kehidupan yang kuat yang tidak tergoncangkan ke depan, kita harus jaga lidah. Katakan amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Artinya gini saudara, jaga lidah itu bukan melulu kita jaga secara fisik saudara. Bukan artian hurufiah, tetapi menjaga lidah artinya adalah jaga perkataan kita. Ngomong jangan sembarangan. Ngomong jangan asbun. Ngomong jangan asma. Ya, ngomong jangan asbak. Asbun itu asal bunyi, saudara. Asma itu asal mangap. Jangan asbak, asal ngejeblak. Aduh, ini lidah ini bisa nyakitin orang, saudara. Dan kalau asal nyablak maksudnya. Ini lidah, hati-hati. Amin. Nah, hati-hati. Karena firman Tuhan berkata, penting sekali kita memperhatikan lidah. Firman-Nya berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Sembarangan. Katakan amin. Hati-hati. Nah, zaman sekarang ini bukan hanya perkataan yang verbal yang kita perhatikan. Termasuk perkataan-perkataan melalui medsos kita. Kita harus perhatikan. Bukankah itu juga perkataan kita? Nah, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kalau kita salah mencet keyboardnya, enak aja tuh ngetik tuh di IG-nya, enak aja tuh ngetik tuh, asal keluar perkataan. Saya mau katakan hari ini, ayo kita jaga lidah kita. Yang mau katakan amin. Coba katakan kiri kananmu. Jangan asbak mulut lo, kenapa sih? Ya, di rumah juga harus hati-hati. Ngomong itu jangan asma asal mangap. Ya, ke istri, ke suami. Kalau di rumah biasa siapa yang banyak ngomong? Orang nanya, di rumah siapa yang banyak ngomong? Siapa yang banyak ngomong?
Kayak yang sebelahnya ada bininya takut ngomongnya. Siapa di rumah yang banyak ngomong? Yang banyak ngomong siapa? Perempuan. Saya nggak mau ngomong istri ya. Ada yang belum punya laki juga ngomongnya banyak. Yang banyak ngomong di rumah siapa? Istri. Ya, yang banyak ngomong perempuan. Nah, tapi yang banyak nyakitin siapa? Jarang ngomong, tapi kalau udah ngomong nyelekit. Nah, saya di sini nih khotbah 4 kali hari ini, saudara. 4 kali. Begitu sampai rumah dikhotbahin. Katakan haleluya. Ya namanya wanita kan ngomongnya banyak. Di rumah jadi pendengar yang baik. Pokoknya kalaupun saya nggak ada di rumah seharian, saya tahu apa yang terjadi di rumah satu hari itu. Setelah pulang, saudara. Karena banyak cerita luar biasa, saudara. Bapak-bapak katakan amin. Oke, berikan ini dong, apresiasi buat wanita. Tapi hati-hati perempuan. Gua nggak ngomongin lelaki aja nih. Di dalam banyak ngomong banyak kesah. Nah, amin. Jadi seimbang kan ya. Yuk kita jaga lidah kita. Nah, penting. Di situ dikatakan menentukan kehidupan kita. Ada kuda yang buat lomba itu gede banget, saudara. Badannya aja tingginya lebih dari tinggi saya, saudara. Tinggi gede. Bukan kayak kuda di Indonesia, kontet-kontet, saudara. Tapi kuda yang buat lomba itu kuda memang kuda pilihan, rasnya beda, saudara. Tinggi gede. Tapi anak yang kecil, saudara, yang belajar berkuda, itu bisa mengendalikan kuda itu, saudara. Hanya dengan apa? Tali kekang. Ya, firmannya ada. Ya kita kekang mulut kita, lidah kita. Sebuah kapal yang besar, kapal pesiar udah kayak hotel, saudara. Bisa 10 lantai, saudara. Nah, dikemudikan dengan apa? Hanya dengan lidah. Dengan lidah. Dengan apa? Kemudian kecil, saudara. Nah, demikian juga lidah, saudara. Walaupun sebuah anggota tubuh yang kecil, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Nah, perkara besar ini dalam tanda kutip, saudara. Ada perkara besar yang jelek bisa dimegahkan oleh yang namanya lidah. Kita bisa memunculkan isu, saudara. Hoax bisa kita munculkan hanya dengan perkataan. Nah, dari satu perkataan, zaman sekarang kan media sosial, teknologi itu bisa tersebar. Bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa, saudara. Kalau bahasanya dimengerti, saudara, hati-hati. Perkataan yang kecil itu bisa menjadi satu perkataan yang besar. Bisa menjadi sesuatu yang besar. Bisa memegahkan perkara-perkara yang kecil jadi satu yang besar. Nah, apalagi yang ngomong pemimpin, saudara. Jenderal, presiden. Begitu Putin berkata, perang. Akibatnya sampai sekarang, saudara. Ya. Hanya satu kata, serang. Kita lihat, bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Nah, hari ini apa yang mau kita megahkan?
Apakah perkara-perkara yang besar yang positif buat kehidupan kita atau yang negatif? Doa saya, yuk kita jaga perkataan kita. Katakan amin. Ya. Saya rencana mau khotbah cuma 40 menit, Saudara. 1 poin aja udah setengah jam, Saudara. Doakan ya supaya selesai 10 menit lagi ya. Sebetulnya ada beberapa ilustrasi yang akan saya sampaikan. Nah, Saudara. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota tubuh yang kecil dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Jadi yang pertama, yuk kita jaga lidah kita. Atau kalau di situ saya tulisnya tadi firman di outline Saudara, firman Tuhan harus jadi dasar kita berkata-kata. Amin. Yuk jangan ada yang jelek, jangan ada yang jorok, jangan ada yang buruk yang keluar dari mulut kita. Nah yang kedua Bapak Ibu, kita lanjut aja deh. Ayat 15, jauhilah yang jahat, garis bawahi, dan lakukan yang baik. Katakan lakukan yang baik. Nah, kalau kita mau memiliki satu kehidupan yang tidak tergoncangkan, firman-Nya berkata, lakukan yang baik. Kalau ibu-ibu mengantar, mungkin melepas anaknya sekolah, hati-hati ya nak di jalan. Biasa kita dengar gitu ya. Atau kita juga yang mengucapkan seperti itu. Atau ibu-ibu melepas bapaknya kerja, Pak, hati-hati ya kerjanya. Banyak godaan di luar. Hati-hati. Ya, pulang langsung pulang. Kalau kemana-mana bilang, ya, jangan bikin khawatir. Ya, itu kita bilang hati betul ya. Kalau seorang gadis mau melepas suaminya pergi jauh, pacarnya pergi jauh, ayang hati-hati ya ayang. Ya banyak kata hati-hati. Nah, gue jadi pengen ketawa. Nah, kata hati-hati ini karena udah sering kali kita dengar hanya dianggap sebagai bumbu. Ya, bumbu dari sebuah kalimat atau perkataan. Padahal ketika kita dengar kata itu, harusnya itu jadi warning buat setiap tindakan kita. Kok nggak ada yang amin sih? Itu harus jadi peringatan. Nah, kenapa? Banyak orang yang ceroboh. Melakukan segala sesuatu sembarangan. Banyak rumah yang terbakar karena lupa matiin kompor. Tadi ibu-ibu udah matiin belum kompornya semuanya? Ya, kebakar, Saudara. Ya. Banyak anak kecil kesiram air panas. Karena ibu-ibu taruh air panas sembarangan. Banyak anak-anak muda terlibat narkoba karena nggak hati-hati. Ya, udah dibilang, udah banyak yang bilang jangan deketin yang kayak gitu. Tapi masih coba deketin. Lama-lama keenakan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita mau hidup tenang, yuk kita jaga action kita, tindakan kita. Amin. Kita harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Kolose 3 ayat 22 dan 23, apapun yang kau lakukan, kerjakan. Bukan buat manusia, tetapi buat siapa? Amin. Nah, kalau kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan, hidup kita akan tenang. Katakan bersama saya, tenang. Nah, karena itu firman Tuhan kepada Yosua sebelum dia memasuki tanah Kanaan,
Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman yang tertulis di dalamnya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bertindaklah hati-hati. Itu udah dikasih tahu sama Tuhan. Matius 7:24 ayat 24 dan 25, ketika firman Tuhan kita jadikan sebagai dasar untuk bertindak, kita akan tetap kuat. Karena firman-Nya berkata, orang yang bijak itu mendirikan rumahnya di atas batu karang. Amin. Jadi ketika ada badai, ada banjir, tetap kuat. Nah, bukan hanya mendengar, tapi melakukan. Dia tetap kuat. Nah, saya yakin ke depan juga kita akan mengalami hal yang sama. Alkitab mencatat ada seorang raja yang namanya Uzia, saudara. Masih muda. Namanya Uzia, saudara. Kalau di sini namanya umur. Usia umur 16 sudah jadi raja. Tapi kita lihat firman Tuhan berkata dia melakukan yang benar. Karena dia melakukan yang benar, wah kerajaannya diberkati. Dia bisa memimpin 52 tahun. Tapi sayang ujungnya dia melakukan yang salah. Ketika kita melakukan hal yang benar, nggak tergoncangkan. Daud mengalami goncangan yang luar biasa. Bahkan anaknya sendiri juga mau menggoncang dia. Tapi kita lihat kehidupan Daud. Karena dia berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Goncangan boleh ada. Tapi kerajaan Daud tetap kokoh. Hanya Raja Daud yang bisa mempersatukan Israel seluruhnya, saudara. Hanya dia. Karena dia melakukan kehendak Bapaknya. Kehendak Tuhannya. Katakan amin. Sama yang akan terjadi dengan kita, saudara. Nah, di situ ada bahasa Inggris, saudara. Doing more things faster is not substitute for doing the right things. Artinya adalah melakukan lebih banyak pekerjaan dengan lebih cepat itu bukan sebuah pengganti untuk melakukan hal-hal yang benar. Banyak orang selalu tergesa-gesa, pengen cepat. Enggak salah kerja cepat, enggak salah. Tapi kita harus bedakan antara yang cepat dan yang tergesa-gesa. Amin. Kita harus bedakan melakukan yang cepat dengan melakukan yang benar. Amin. Boleh cepat, tapi kita harus benar melakukannya. Boleh buru-buru, tapi kita harus benar melakukannya. Katakan jangan ceroboh. Nah ya, kalau kita bisa lakukan itu, saya yakin ke depan nih, ya ada goncangan apapun seperti tadi. Kita seperti rumah yang dibangun di atas apa? Di atas batu karang. Ibu-ibu, jangan ceroboh. Amin. Di rumah jangan ceroboh. Bapak-bapak apalagi. Di luar jangan ceroboh. Amin. Anak-anak muda jangan tergesa-gesa. Saya pikir tua semua. Ya, cari jodoh, jangan ceroboh. Jangan asal laku. Masih banyak stok. Katakan amin. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Banyak yang mau cepat-cepat aja, saudara. Ya, karena zaman kayak gini. Masak maunya instan terus kan. Ya, kalau laki
masakin mie instan terus, tadinya darah rendah bisa darah tinggi, saudara. Pengen cepat, Indomie lagi. Ya, yang sekolah belajar jangan instan, perlu proses. Amin. Perlu dicicil, jangan pengen instan cepat lulus. Nah, yang nge-gym pengennya cepat-cepat jadi, saudara. Bukan cepat jadi bagus, jadi ngeselin, saudara. Minumnya steroid lah, udah macam-macam dah. Yang mau kurus, jangan instan. Ayo olahraga, katakan haleluya. Yang mau gemuk, ayo olahraga. Jangan instan. Ada yang pengen cepat diberkati, caranya salah. Yang mau diberkati ada proses. Bukan korupsi. Korupsi cepat, tapi ujungnya akan merugikan diri sendiri. Katakan amin. Nah, yang ketiga, katakan ketiga. Terakhir, saudara. Ya, 5 menit lagi boleh ya. Nah, ayat 18, kalau tadi di situ dikatakan di dalam ayat yang ke berapa tadi? Yang terakhir ke 15. Nah, kemudian kita baca ayat 18 dan ayat yang ke-19. Bersama-sama 2, 3. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakan. Ya, 19. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, kita garis bawahi. Saya coba renungkan firman Tuhan ini. Maksudnya apa sih? Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Bukan artinya Tuhan itu dekat ke orang yang sedang putus cinta. Ya, kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesia itu ya kayak gitu, patah hati, saudara. Nah, tapi ini memiliki satu pengertian ketika saya baca bahasa aslinya, bahwa yang ketiga itu artinya adalah kita harus menjaga pikiran kita. Yang ketiga, firman Tuhan harus jadi dasar kita berpikir. Atau kita harus menjaga hati kita. Ketika saya baca bahasa aslinya, yang namanya patah hati itu adalah syabar, bahasa Ibrani. Artinya adalah tenang, sabar, menjaga hati. Katakan jaga hati. Nah, kita harus jaga hati. Yang ketiga, penting sekali kita jaga hati. Amsal 4 ayat 23, firman-Nya berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mau kehidupan seperti apa yang kita rindukan? Kita mau merindukan kehidupan yang nyaman, yang enak. Ya, kehidupan yang tetap kuat di tengah-tengah goncangan masalah yang kita hadapi. Kencengan suara ngap. Katakan jaga hati. Coba tangannya di dada. Bicara sama diri sendiri. Jaga hati ya nak. Ini enggak gampang, saudara. Ya, setiap hari selalu aja ada orang yang ngeselin kita. Nah, biasanya yang deket-deket dengan kita tuh bikin kesel. Bikin kesel. Ada yang kesel sama lakinya. Terus orang ngomong panjang-panjang, dia diem aja. Ngomong kayak jawab kayak apa, diem aja. Nah, itu perempuan tuh, ya. Yang lelaki di rumah. Pengen tenang hidupnya. Tapi sebelahnya ngomong. Itu bisa bikin kesel, saudara. Kalau nggak dijaga, lama-lama
makin kesel, makin kesel, makin kesel. Lama-lama kepahitan. Coba lihat kiri kananmu. Lu sedang kesel enggak sih? Tanya. Nah, jaga hati. Katakan jaga hati. Nah, ini penting saudara. Di sini sumber kehidupan kita. Mau doa saudara dijawab. Nah, kita cek hati kita. Firman Tuhan berkata, apakah kita sudah berdamai dengan orang lain? Ada ganjelan enggak? Sederhana firman Tuhan itu. Kalau masih ada ganjelan, masih kesel sama orang lain, itu jauh dari yang namanya berkat. Jauh yang dari namanya kehidupan yang nyaman. Kalau bawaan udah kesal aja hati, makan enak juga nggak enak, saudara. Di depan ada babi panggang, sate babi, cukyok, babi hong, jengkol. Tadi udah ada yang nawarin saya jengkol. Pak, siang makan jengkol. Coba kalau hati sedang kesel. Apalagi keselnya sama yang nawarin, saudara. Nggak bisa jadi enak tuh makanan. Tapi kalau nggak kesel gitu, aduh kayaknya udah enak aja deh. Mau ngapain juga enak, saudara. Coba tanya kiri kanan, lu sedang kesel nggak sih? Nah, wah nikmat banget hidup, katakan nikmat. Nah ya, kalau mau apa-apa, ayo udah kita buang segala kekesalan. Ya. Nah kalau kita bisa jaga hati, melihat tantangan persoalan yang besar sekalipun, kita nggak akan tawar hati. Nggak, amin tuh. Amin. Kenapa bangsa Israel itu nggak bisa mengalami tanah perjanjian, seharusnya menjadi satu tanah yang bisa dia nikmati, yang bisa membuat hidupnya senang di sana? Karena mereka tawar hati. 10 pengintai berkata, aduh nggak mungkin kita bisa mengalahkan mereka, kita nggak akan bisa masuk ke tanah perjanjian. Tapi ada seorang yang luar biasa, Yosua dan Kaleb. Kita akan mengalahkan mereka. Ada tantangan, ada goncangan yang besar. Dalam Yosua 14 ayat 8. Kaleb udah ngomong tuh. Mereka tawar hati. Ketika mereka tawar hati, yang terjadi adalah kecil kekuatan mereka. Hilang kekuatan mereka. Gampang goyah. Gampang goncang ketika menghadapi tantangan. Bahkan mereka berkata, kita seperti belalang yang gak ada artinya. Kecil. Musuhnya besar. Nggak berhasil. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka memiliki hati yang teguh, hati yang tegar. Mereka bisa menikmati apa yang dijanjikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, makanya doa saya, jika engkau tawar hati, di situ dikatakan pada masa kesesakan, kecil kekuatan kita. Tapi kalau kita tetap memiliki hati yang teguh, di tengah kesesakan, di tengah goncangan, di tengah perubahan, saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Nah, saudara, yang terakhir, katakan terakhir. Kok nggak mau goyang-goyang sih? Nah, ini dalam bahasa Inggris. Jadi yang terpenting adalah, nah firman Tuhan, quotes-nya mengatakan, ini Billy Graham yang nulis. Biarkan firman Tuhan di situ memenuhi dan memperbarui pikiran kita, saudara, hari demi hari, seperti dikatakan
Roma 12 ayat yang kedua. Ya, ketika pikiran kita ada di dalam Kristus senantiasa, nggak ada ruang buat si jahat untuk membuat kita ragu, membuat kita goyah, membuat kita goncang. Ketika pikiran kita dipenuhi oleh Kristus, nggak ada tempat buat setan untuk menguasai pikiran kita. Yang mau katakan amin. Belum selesai udah pada masukin HP aja. Yang terakhir, ya udah kelar dah. Ya, oke. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Perkataan kami, uji pikiran kami, uji hati kami, uji langkah-langkah kami, orang kamar Kita bersatu dulu sejenak. Kita uji masing-masing perkataan yang biasa keluar dari mulut kita. Kalau selama ini kita berkata-kata, asal berkata-kata, kita minta ampun sama Tuhan.
Mungkin terlalu banyak yang sudah kita sakiti melalui perkataan-perkataan kita. Atau mungkin pernah kita berkata yang salah dan kita merasakan akibatnya sekarang. Atau mungkin ketika kita melangkah, bertindak, melakukan segala sesuatu selama ini ceroboh, selama ini nggak pernah dipikir lagi, dan kita rasakan akibatnya sekarang. Kita minta ampun. Atau selama ini kita nggak menjaga hati kita, selalu saja ada yang disimpan kepahitan, selalu saja ada yang disimpan ganjalan-ganjalan. Kita nggak berdamai dengan orang lain. Kita merasakan sepertinya berkat jauh dari kita. Minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mulai dari hamba-Mu, ampuni hamba-Mu. Ampuni kami semua. Pribadi lepas pribadi berbicara dengan Tuhan. Dalam hadirat-Nya banyak penyakit yang disebabkan karena kita enggak menjaga hati. Ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami, kami mau lepaskan Tuhan pengampunan ya Tuhan, supaya kami memiliki kedamaian lagi. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup yang tenang. Bukan berarti nggak ada masalah, nggak ada goncangan. Tapi di tengah masalah, kami tetap kuat. Kami tetap teguh. Kami memiliki kehidupan yang tenang. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Berkati pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka lakukan ke depan. Tuhan terima kasih. Angkat tangan-Mu, biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan, kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Haleluya, puji Tuhan.